Jadi barang siapa atau siapapun yang berkata bahwa hal itu tidak mungkin, berarti Anda memahami Allah yang terbatas. Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua, dan semoga semua teman-teman berada di dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, dalam bagian ini kita akan sama-sama menanggapi mengenai jawaban dari Natalia Iriani. Dan seperti biasa teman-teman, sebelum kita berkomentar, mari sama-sama dengarkan apa yang disampaikannya dalam cuplikan video berikut ini. Siapakah Tuhan itu? Mereka pasti akan menjawab, Tuhan itu Yesus. Tapi, kita kalau lihat di Alkitab, siapa itu Tuhan? Jawabannya, Tuhan itu Allah. Di antaranya, kita lihat di Markus 12 ayat yang ke-29. Sudah jelas di situ ditulis, hukum yang terutama, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi, sangat jelas dan sangat simpel ya, bahwa Tuhan itu Allah dan Tuhan itu Esa. Itu sangat simpel dan sangat mudah sekali dimengerti. Dan itu semua kata-katanya Yesus. Jadi pertanyaan, Allah itu siapa? Allah itu seperti apa? Wujudnya bagaimana? Jadi berdasarkan Al-Quran, surat Asy-Syura yang ke-11, di situ dijelaskan bahwa Allah itu bentuknya tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Nah, jadi begini ya bunyi ayatnya. Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dialah yang maha mendengar dan melihat. Jadi, bagaimana wujud Allah? Otak manusia itu gak akan pernah bisa menjelaskan atau menjabarkan bagaimanakah wujud Allah itu. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita jumpai, semua itu ciptaannya Allah, dan Allah tidak akan pernah sama dengan apa yang Allah ciptakan. Nah teman-teman sekalian, demikianlah penjelasan dari Natalia Iriani. Dan sebenarnya teman-teman, pertanyaan yang saya ajukan beberapa waktu yang lalu adalah, sebagaimana teman-teman bisa memperhatikan di screen, dikatakan begini teman-teman, ini adalah sumbernya Wikipedia. Dalam konsep Islam, Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata, dan Esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, dan seterusnya teman-teman. Nah, waktu yang lalu saya mengajukan pertanyaan ini kepada beberapa mualaf yang tiba-tiba sangat hobi membaca ataupun membahas tentang Alkitab. Nah, teman-teman, setelah saya mengamati apa yang disampaikan oleh Natalia dalam bagian ini, dan teman-teman juga bisa menilainya sendiri, ini sangat tidak relevan karena beberapa waktu yang lalu saya bertanya tentang apa yang dimaksud diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan seterusnya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, dalam bagian ini tadi Natalia juga menggunakan ayat di dalam Markus pasal 12 ayatnya yang ke-29, dikatakan begini, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah teman-teman sekalian, kegagalan pemahaman Natalia Iriani dalam bagian ini, ia mengabaikan sebagaimana yang dicatat di dalam ayat yang ke-28. Karena di dalam ayat yang ke-28 sangat jelas di situ seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, dan kemudian sebagai jawabannya dicatat di dalam ayat yang ke-29. Dan kemudian teman-teman, mengapa ungkapan ini sangat serupa? Sebagaimana dikatakan begini, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini Tuhan Yesus mengutip sebagaimana dicatat di dalam perjanjian lama, tepatnya di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Nah teman-teman, beberapa waktu yang lalu sebenarnya Ustadz Kainama juga pernah menggunakan ayat ini untuk menjelaskan bahwa sebenarnya Yesus itu bukan Tuhan.
Jadi Natalia Iriani dan Ustadz Kainama ini sepertinya seperguruan atau mereka ini 11-12 ya. Karena argumentasinya dan ayat yang dipakai juga sama. Nah teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa mengapa ungkapan ini bisa muncul sedemikian rupa? Karena Tuhan Yesus situasinya adalah mengutip sebagaimana dikatakan di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Jadi teman-teman ibaratnya begini, kalau teman-teman membuat sebuah karya ilmiah, kalau teman-teman kemudian mengutip langsung dari sumber aslinya, tentu teman-teman harus menuliskannya sebagaimana tercatat di dalam sumber asli. Nah, dalam bagian ini Tuhan Yesus menjawab pertanyaan dari ahli Taurat ini dengan menggunakan sebagaimana dicatat dalam kitab Taurat Ulangan pasal 6 ayatnya yang keempat. Nah, inilah yang gagal dipahami oleh Natalia Iriani dan juga Ustadz Kainama, karena Ustadz Kainama juga pernah menggunakan ayat ini. Selain daripada itu teman-teman, karena dalam bagian ini Natalia juga menafsirkan ayat ini, dan mari kita membuktikan kepadanya bahwa sebenarnya berdasarkan sudut pandang Alkitab, dan ini sangat lengkap, bahwa Yesus adalah Tuhan yang sejati. Mari kita memperhatikan di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama dan seterusnya, dikatakan begini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Selain daripada itu teman-teman, mari kita membaca di ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi teman-teman, dalam bagian ini sangat jelas bahwa Yesus adalah Allah yang sejati. Dia menjadi manusia. Dan karena dalam bagian ini tadi juga Natalia Iriani bahwa kalau di dalam agamanya Allah itu tidak bisa dijelaskan dan juga tidak bisa diumpamakan seperti ciptaannya. Oke lah, silakan saja. Tetapi kalau dalam agama Kristen sangat jelas bahwa Allah itu dipahami adalah roh. Nah teman-teman, hal ini sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu, bahwa Allah itu roh, dan barang siapa menyembahnya harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Nah kalau dalam agama Islam, seperti teman-teman memperhatikan di screen, bukan roh, tapi di sini diyakini sebagai zat maha tinggi. Dan inilah yang saya tanyakan, dan sejauh ini yang kemudian memberikan sedikit jawaban atas pertanyaan ini adalah Natalia Iriani, sekalipun tidak relevan. Dan saya masih menunggu jawaban dari para mualaf yang lain yang hobi membahas tentang Alkitab. Jadi teman-teman sekalian, dari sini sangat jelas bahwa sebagaimana dikatakan oleh Alkitab, Yesus adalah Allah yang sejati. Dan dalam bagian ini sekaligus juga saya menjawab pernyataan dari Ustadz Kainama yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan. Ustadz Kainama dalam bagian ini sangat jelas. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Dan kemudian ayat yang ke-14 dikatakan Allah menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Mungkin sebagian orang akan berkata, itu sangat tidak mungkin. Teman-teman sekalian, di dalam agama Kristen, kami orang Kristen meyakini bahwa Allah yang dinyatakan dalam Alkitab adalah Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, dan Ia sanggup menjadi seperti yang Ia mau. Dan berdasarkan apa yang dikatakan oleh Alkitab, Dia memilih menjadi manusia. Jadi sekian teman-teman, sangat jelas ya dalam bagian ini. Dan kepada Natalia Iriani, saya menunggu jawaban Anda mengenai pertanyaan saya. Apa yang dimaksud dengan diyakini sebagai zat maha tinggi dan seterusnya. Oke teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.